Tendangan kali ini coba dilakukan Bambang Pamungkas. Ya, satu serangan yang mengarah langsung pada Bambang Pamungkas, kedikdayaan para pemain Sriwijaya FC. Jadi ini mungkin ada satu strategi saja. Dan juga kita akan melihat bagaimana para pemain bintang berikutnya dari SAP akan turun di babak kedua nanti. Beto Gonçalves top skor Indonesia Super League dengan 25 golnya. Berhasil direbut oleh Thierry Gattuso. Kita saksikan Gustavo Lopez. Ya, mencermati apa yang ada di tim ESL All Star. Di sini ada dua gelandang dengan kualitas di atas rata-rata. Ada Gustavo Fabian Lopez dan juga Zarahan Keranggar. Kalau Zarahan begitu tampil luar biasa bersama Sriwijaya FC beberapa musim yang lalu, dan tahun lalu juga tampil menjadi pemimpin di lapangan tengah untuk Persipura Jayapura. Sekarang adalah Gustavo Lopez yang menjadi andalan dari Miro Djanu. Ya, satu hal yang sangat menarik memang kita melihat ada dua karakter merupakan playmaker di timnya masing-masing, dan sekarang dia dipadukan oleh Djanu dengan hanya meninggalkan seorang Bustomi sebagai jangkar untuk memotong serangan daripada Sriwijaya. Tentunya satu hal yang sangat menarik karena kita tahu karakter kedua pemain ini sangat berbeda. Mereka juga merupakan playmaker yang menurut saya sangat terbaik di Liga Indonesia. Dan saat ini mereka bagaimana bisa melakukan suatu kontribusi pekerjaan di dalam permainan di lini tengah untuk bisa memberikan umpan-umpan kepada Aldo Barreto dan juga Beto Gonçalves untuk pas yang sangat baik dari Kek Kayamba Gams, dan itu terus mereka lakukan. Di saat mereka mendapatkan peluang di mendekati kotak penalti, mereka berani memainkan wall pass, one two touch yang sangat baik, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol. Gustavo Lopez berikan bola kali kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves berikan kepada Zulkifli Syukur. Peluang didapatkan. Masih ada Jimmy Coyne yang menahan gempuran dari ESL All Star. Ya, inilah satu kegunaan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Jimmy Coyne. Tidak salah pilih SFC di putaran kedua untuk mengambil Jimmy Coyne. Bisa menjadi jangkar memutus serangan lawan yang begitu baik dengan postur tubuh juga yang sangat mumpuni. Kita lihat bagaimana dia bisa membaca situasi dan memotong crossing dari Zulkifli Syukur. Zarahan Keranggar kali ini akan mengambil sepak pojok, sudah lakukan melambung tinggi. Berusaha dikejar oleh Gustavo Lopez. Ini menjadi satu laga perpisahan tampaknya bagi Gustavo Lopez untuk Miro Djanu. Dua orang yang begitu berjasa mengantarkan Persela Lamongan ke papan atas Indonesia Super League musim ini. Dan kabar terakhir, Gustavo Lopez akan pindah ke Mitra Kukar musim depan. Ya, tentunya memang perpindahan dari setiap pemain di setiap musim mungkin ada satu masalah mungkin yang juga mereka mengharapkan ada suatu perubahan atau juga perubahan tim yang diharapkan bisa membuat mereka lebih berprestasi lagi. Selain juga mungkin merupakan motivasi dari bayaran mungkin yang mereka perlukan tentunya. Pastilah sebagai pemain profesional. Ya. Kiprahnya di Indonesia Super League musim ini, dan kali ini akan beradu dengan seorang pelatih Rising Star Kashar tadi. Zarahan belum meninggalkan lapangan permainan. Beto Gonçalves maksudnya kepada Aldo Barreto. Masih ada Gustavo Lopez. Kembali kepada, dan peluang didapatkan. Dan langsung kita lihat sebuah tendangan keras dari top skor Indonesia Super League. Pemain dengan kualitas teknik yang sangat luar biasa, Beto Gonçalves. Ya, apa jadinya kita lihat apabila memang Beto ditopang dengan dua playmaker yang begitu handal, di mana Lopez dan juga Zarahan yang memang sangat-sangat baik dalam memberikan umpan-umpan kepada Beto. Dan kita lihat tidak banyak peluang, tidak ada kesempatan tadi di menit awal, dan Beto mendapatkan peluang yang sangat baik. Kita lihat di sini bagaimana crossing, ya baik sekali, dan melakukan kontrol dada atau kontrol kaki dengan begitu baik, dan langsung jeger, sangat-sangat baik Rendra, masuk di sudut kiri atas gawang daripada Ferry Rotoshiro. Dan bagaimana begitu baiknya crossing dari seorang Lopez yang melihat Beto begitu bebas untuk bisa mendapatkan bola. Ini dia. Ya, kita bisa melihat ini merupakan kerjasama dari playmaker terbaik di Indonesia Super League musim ini dengan penyerang terbaik di Indonesia Super League musim ini. Kita harus mengatakan seperti itu. Betul. Dan itu yang tinggal mencetak gol aja, Rendra. Begitu gampangnya mereka mendapatkan peluang enak, pasti gol-gol banyak akan tercipta. Ya, kita harus sedikit membandingkan para pemain dari ESL All Star musim ini dengan dua playmaker seperti Gustavo Lopez. Ya, kali ini adalah M. Ridwan. Ya, dengan dua pemain yaitu Gustavo Lopez dan juga Zarahan, ini seperti membandingkan tim ESL All Star dengan tim nasional Spanyol dengan dua playmakernya yaitu Xavi dan juga Andres Iniesta. Ya, betul sekali. Walaupun memang masih begitu jauh Rendra ya, namun kita melihat di sini paling tidak dengan penampilan dua playmaker yang baik, tentunya juga akan lebih membuat gairah pemain depan untuk bisa mencetak gol lebih banyak, Rendra. Dan ini kita lihat peluang juga dimiliki oleh Sriwijaya, namun masih bisa dipotong oleh Fabiano tadi. Firman Utina kali ini
Tampak sebuah panggilan sudah diberikan oleh para pemain Indonesia All Star atau ESL All Star terhadap Sriwijaya FC dan mereka langsung keluar menyerang. Mereka seperti terbangun. Setelah 10 menit mereka tampaknya tadi ditekan oleh ESL All Star. Betul, paling tidak mereka juga tidak mau piala yang akan mereka terima gol lebih banyak tercipta. Ya, Aldo Barreto juga pernah menjadi pemain terbaik di Perang Bintang ketika tim All Star menghadapi, ketika itu adalah masih pemain yang dibagi menjadi 2 tim Betul. pada tahun 2008-2009. Dan gol yang diciptakan sangat fantastis Ya, ya. dari sisi sebelah kiri gawang. Ya. Jadi salah satu gol terbaik di Perang Bintang yang masih terus diingat oleh masyarakat Indonesia. Kali ini kembali kita lihat Supardi pengambilan bola dari Hamka Hamzah. Overlapping yang dilakukan oleh pemain yang pernah memperkuat Pelita Jaya dan juga PSMS Medan. Dan ini dia Hamka Hamzah setelah musim lalu bermain bersama tim juara Persipura Jayapura, musim ini juga tetap tampil stabil bersama dengan Mitra Kukar. Kita lihat bagaimana keseriusan dari kedua tim yang memang benar-benar bermain dengan serius untuk memberikan yang terbaik dan memberikan tontonan kepada para masyarakat pencinta sepak bola. Peluang didapatkan kali ini Keke Begams. Langsung bola diamankan oleh Gustavo Lopez. Kepada Persipura Jayapura dengan 1,03 gol setiap gamenya. Bonario Asaman kali ini berhasil debut tadi. Ya, kita lihat Jajang Sukmara atau Ahmad Lusomi ternyata menganggap bahwa ia mengambil bola dari seniornya. Bonario Asaman, ini dia suksesi 2 gelandang pengangkut air. Seperti tersentak dengan gol yang diciptakan oleh Beto. Gelar juara bersama Sriwijaya FC. M. Ridwan 8 gol musim ini ia cetak, satu penampilan yang sangat baik untuk seorang pemain yang berperan sebagai pemain sayap. Thierry Gattuso. Di sini agak sedikit berbeda dari perang-perang bintang sebelumnya. Terlihat wajah dari para pemain begitu tegang. Tidak tampak seperti perang bintang yang lebih menampilkan skill, lebih menampilkan atraksi, lebih menampilkan 17 ini. Dan ini buktinya kita lihat Aldo Barreto sudah mendapatkan kartu kuning, Rendra. Ya. Hilton Morera berhasil mencetak gol di malam hari ini dan menjadikan skor 1-1 dan sang kampiun tampaknya tidak mau dipermalukan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang malam hari ini. Ya, jawaban yang sangat tuntas dari seorang Hilton Morera. Kita melihat mendapatkan umpan dari bola mati, set piece yang langsung mengarah kepada dirinya. Kita lihat tidak ada kesempatan lain bagi para pemain belakang All Star untuk memotong bola. Kecerdikan dari Hilton untuk mengarahkan bola ke tiang jauh, di mana memang ya cukup menarik kita di sini bagaimana hormat dari para pemain dan juga official kepada para undangan kehormatan. Ini dia, kita lihat bagaimana memang gol yang menyentak mereka di awal-awal babak pertama tadi langsung dijawab. Ini dia Rendra, bagaimana ulangannya, tidak ada sedikit pun pemain yang melakukan jumping heading ya. Ini dia, begitu bebas dan Malah Bambang Pamungkas yang melakukan lompatan. Dan dia pun berada di belakang oleh Hilton Morera. Kita lihat satu posisi yang sebenarnya salah cara menjaga lawan. Ini dia, gol yang begitu baik dari Hilton Morera. Ya, Hilton Morera mencetak 18 gol musim ini dan malam hari ini tampil dengan golnya yang membuat skor menjadi imbang 1-1. Ini dia Hilton Morera. Penyerang ini juga sempat mengalami cedera hamstring di akhir musim dan gol yang langsung disambut oleh Dodi. Pemain Australia yang begitu sukses musim ini walaupun hanya bermain separuh musim dengan Sriwijaya FC. Hilton Morera mendapatkan pengawalan dari Zulkifli Subur. Datang Firman Utina kali ini. Masih Firman Utina, umpan lambung berikutnya. Ada Jajang Sukmara dan diamankan oleh Aroni Fauzan. Walaupun ini pertandingan eksibisi, tapi tampaknya memang satu gengsi berada di benak dari dua manajer tim di malam hari ini. Kita bisa lihat adalah Aroni Fauzan dengan Henry Zainuddin. Iya, betul sekali. Dan untuk melihat para pemain pilihan dari pemirsa Rendra, kita melihat memang satu kejutan di mana Jajang Sukmara bisa menembus Betul. sektor bek kiri, sementara yang kita lihat juga banyak sekali pemain bek kiri. Bambang Pamungkas. Baik sekali usaha dari Bambang. Sebenarnya banyak sekali bek kiri juga yang memang masih mumpuni, seperti katakanlah Isnan Ali dan beberapa nama lainnya lagi. Namun memang belum menjadi pilihan utama atau juga belum menjadi pilihan para
pecinta sepak bola. Ada juga satu nama Nasuha yang merupakan juga kompatriot Jajang Sukmara di Persib Bandung. Peluang kembali. Kita lihat bagaimana Hilton Moreira gagal memanfaatkan umpan tarik tadi. Kita lihat bagaimana Hilton Moreira yang memang di musim ini benar-benar metamorfosis penampilannya. Sangat berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Ia tampil begitu tenang, tampil menjadi good deal, menyelinap masuk menjadi starter di malam hari ini pilihan Miro Djano di antara sejumlah pemain asing seperti Aldo Barreto, Beto Gonçalves, Zarahan, dan lagi-lagi percobaan dari Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat tidak capek-capeknya Bambang berusaha untuk mencoba melakukan shock terapi kepada Ferry Rotinsulu, namun masih tipis sekali di gawang Ferry. Ini dia tendangannya, sangat tipis Hendra, dan memang sangat menarik kita melihat 3 pemain terbaik sebagai striker di ESL ini diturunkan langsung. Djano lebih memilih mantan anak asuhnya Fabiano Rosa Beltram untuk bermain terlebih dahulu dan menyimpan Victor Igbonevo dan Ricardo Salampesi. Dan pada kedatangan kali ini Mahyadi Pangabean bagi Sriwijaya FC langsung cukup jauh. Pada kedatangan dari Mahyadi tadi. Investasi yang sangat berharga bagi Persib Bandung. Jajang Sukmara, pemain muda yang sudah langsung melejit musim ini. Masih Jajang Sukmara, kita lihat berikan bola ke tengah kepada Bambang Pamungkas. Duel Bambang Pamungkas tadi dengan Mahyadi Pangabean, Aldo Barreto, masih ada Thierry Gattuso di malam hari ini untuk menunjukkan kualitasnya agar terpilih menjadi pemain terbaik Indonesia Super League musim 2011-2012. Dan Hilton Moreira. Lagi-lagi ada percobaan dari Hilton dari luar kotak penalti. Kali ini dengan melakukan tendangan atau shooting yang cukup keras, namun arahnya masih terlalu tinggi dari gawang Kurnia. Ada pemenang. Umpan kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Terus dibayang-bayang oleh Mahyadi Pangabean. Berikan kali ini kepada Zulkifli Syukur. Aldo Barreto. Maksudnya kepada Gustavo Lopez. Bersama dari para pemain Sriwijaya FC. Cukup percaya diri mereka memainkan bola dengan permainan skill individu, bola-bola pendek ataupun juga kontrol dada. Gitu enjoy, dan juga kita lihat bermain dengan 1 kali sentuhan saja. Dan ini pelanggaran dari Fabiano terhadap Firman Utina. Seperti terinjak tadi. Dengan bebas bagi Sriwijaya FC. Pemain-pemain bertubuh tinggi berada di jantung pertahanan dari Indonesia Super League All Star. Firman Utina kali ini sudah dilakukan ke tiang jauh. Lalu deras hanya menghasilkan tendangan gawang bagi tim. Visi kan sebagai orang bertahan, apabila memang mereka tidak mempunyai seorang orang bertahan yang begitu baik. Namun menurut saya visi bermainnya lebih pintar dalam melakukan offense, dan itulah mungkin yang lebih banyak diharapkan pelatih untuk bisa mendapatkan Lopez untuk bisa memberikan kontribusi umpan-umpan kepada para pemain depan dengan baik. Ya, ada kemungkinan memang malam hari ini menjadi sedikit latihan bagi Gustavo Lopez yang akan bermain bersama dengan Ahmad Bustomi musim depan. Dan kita lihat kembali, terupas menjadi andalan Sriwijaya FC dalam para pemain dari Sriwijaya FC, para pemain dari ESL All Star yang cukup disiplin dalam menjaga daerahnya. Jamie Coyne, masih Jamie Coyne, berikan bola kepada Supardi, umpan Supardi. Kita lihat ada Hilton Moreira. Kita lihat satu first time shooting yang dimaksud oleh Hilton tidak begitu mengenal dengan baik. Pelanggaran Hilton Moreira terhadap Zarahan Kranggar. Ya, kartu kuning sudah diberikan kepada 2 penyerang dari masing-masing tim, Hilton Moreira dan juga Aldo Barreto. Ya, satu kartu kuning yang sangat tepat diberikan oleh Torik Alkatiri. Kita lihat tackling yang sangat keras terhadap Zarahan yang dilakukan oleh Hilton tadi memang sedikit berbahaya, Hendra, karena kita lihat dari belakang. Ini dia. Sedikit menggunting pergerakan dari Zarahan Kranggar. Dan jatuhnya Zarahan pun juga memang agak sedikit, ya itu dia, kakinya. Di musim ini Sriwijaya FC hanya 4 kali gagal mencetak gol.
ketika mereka harus takluk dari Persib Bandung, lalu juga mereka takluk atau bermain imbang dengan PSMS Medan, dan juga ketika mereka takluk dari Persija Jakarta dan juga PSPS Pekanbaru. Firman Utina, bukan handball. Ridwan Supardi tadi. Kembali kita lihat umpan dari Supardi kepada Kate Kayamagams. Dan masih ada Hilton Moreira. Diblok tadi dengan saldo dari Hilton Moreira oleh Fabiano Rosa Beltram. Beto Gonçalves beradu lari kali ini dengan Thierry Gattuso. Itulah dia menjadi kekuatan dari Sriwijaya FC. Dengan pertahanan yang begitu kokoh dari Thierry Gattuso dan juga Jamie Cohen membuat mereka memang berhasil meraih prestasi yang baik. Ya, tackling yang begitu keras tadi dari Thierry Gattuso. Dan Torik memberikan pelanggaran bagi ESL All Star. Cukup keras tadi kita lihat tacklingnya. Ini dia. Ya, Menebas itu bahasanya adalah gaya dari Thierry Gattuso terhadap yang privilege untuk mengambil tendangan bebas ini. Ya, kita lihat protes dari Firman Utina yang menganggap bola tidak berada dalam spot terjadinya pelanggaran. Dengan kaki kiri tampaknya Bambang Pamungkas kali ini berusaha untuk memberikan gol di malam hari ini. ya, kita lihat bagaimana Alkatiri begitu tegas untuk meminta para pemain Sriwijaya untuk kembali mundur. Bambang Pamungkas. Naik pagar dari Sriwijaya FC. Kate Kayamagams kali ini masih Kate Kayamagams. Bertabrakan kita lihat tadi. Kate Kayamagams dengan Jajang Sukmara. Ya, pertandingan juga yang memang bertensi tinggi. Kita lihat di sini. Ya, menghadang atau menghalangi tadi bagaimana Gams melakukan tendangan. M. Ridwan. Kembali Hilton Moreira. Ahmad Bustomi. Bambang Pamungkas tadi yang dituju. Kurnia Mega Hermansyah. Berikan bola kepada Hamka Hamzah. Gustavo Lopez. Berikan kali ini ke sektor sebelah kiri. Jajang Sukmara. Babak pertama telah usai. Skor sementara adalah 1-1 di mana IS